Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video pembelajaran perancangan sistem kerja pada proses Dorsmir mobil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan kali ini kami akan menjelaskan video pembelajaran tentang UKM Dorsmir. Mulai dari latar belakangnya, yaitu perancangan sistem kerja adalah cabang teknik industri yang berfokus pada perancangan dan perbaikan sistem kerja. Nah, tujuannya agar sistem kerja tersebut itu bisa lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman. Nah, ilmu ini mencakup analisis metode kerja, pengukuran waktu, tata letak fasilitas, serta ergonomi untuk meningkatkan produktivitas dan dapat diterapkan baik di industri besar maupun UKM. Nah, jadi di sini kami mengambil salah satu Dorsmir yaitu Dorsmir Junior dan akan menjelaskan profilnya. Jadi UKM tersebut ini merupakan usaha cuci mobil atau Dorsmir yang berskala UKM berlokasi di Jalan Perjuangan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, dan mereka ini memiliki 12 tenaga kerja, sistem kerja manual dan semi mekanis, dan area kerja terbagi pencucian, pengeringan, interior cleaning, dan finishing. Lalu layanan yang disediakan adalah cuci mobil, servis mobil, detailing, dan coating. Nah, terdapat sumber daya mesin yang ada di UKM tersebut. Pertama, di sini terdapat high pressure washer. Merupakan mesin utama yang digunakan untuk menyemprotkan air, sabun, atau bahan kimia dengan tekanan tinggi sehingga kotoran dapat terangkat dari permukaan maupun celah kendaraan. Lalu terdapat vacuum cleaner, yaitu peralatan yang dipakai untuk membersihkan bagian dalam mobil seperti jok, karpet, dan bagasi. Daya hisap yang kuat ini membuat pembersihan itu lebih menyeluruh dari proses yang ada di Dorsmir tersebut. Lalu terdapat beberapa sumber daya mesin lainnya lagi di sini. Di sini terdapat pompa hidrolik X yang digunakan untuk mengangkat kendaraan sehingga bagian bawah mobil atau yang bisa disebut juga dengan kolong dapat dicuci dengan lebih mudah dan bersih. Lalu terdapat spray gun yang digunakan untuk mengaplikasikan sampo interior, dressing ban atau glass, dan selang yang digunakan untuk menyalurkan air dari sumber ke area pencucian mobil tersebut. Lalu terdapat alat bantu dan bahan-bahan yang ada di UKM tersebut. Di sini terdapat sampo mobil yang diformulasikan agar aman bagi cat kendaraan. Lalu terdapat sampo interior atau sampo untuk karpet yang merupakan pembersih khusus kain dan karpet, dan glass cleaner, yaitu pembersih kaca tanpa residu untuk membersihkan kaca mobil. Lalu terdapat beberapa alat bantu dan bahan-bahan lagi di sini, yaitu terdapat wax atau sealant yang melindungi cat dari sinar UV dan kotoran. Lalu terdapat doubly compound dan polish untuk proses menghilangkan goresan halus pada cat, air sebagai media utama pembersihan, kualitas air yang mempengaruhi hasil, dan interior dressing untuk menjaga karet ban tetap elastis dan tampak mengkilap. Mobilmu butuh perawatan total? Di Dorsmir, kami hadir dengan solusi lengkapnya. Proses dimulai dengan membersihkan semua kotoran dari bagian eksterior. Kemudian, sabun salju khusus kami bekerja mendalam untuk mengangkat noda membandel. Setelah dibersihkan secara menyeluruh, mobilmu akan dibilas hingga bersih sempurna. Tidak hanya luar, kami juga fokus pada detail interior untuk kenyamananmu. Setiap sudut dashboard dan permukaan interior dirapikan hingga kilap. Untuk hasil maksimal, proses detailing dimulai dengan pembersihan lapisan kerak. Pulse body dan pelapisan lilin akan melindungi cat mobilmu dan memberikannya kilauan seperti baru.
Detail terakhir, ban mobilmu akan disemir untuk tampilan yang sempurna. Inilah hasilnya. Mobilmu kini berkilau seolah baru keluar dari bengkel. Dorsmer, kepercayaanmu adalah kebanggaan kami. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang peta kerja. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dari awal hingga akhir? Apakah semua aktivitas yang dilakukan benar-benar diperlukan, atau justru ada waktu dan gerakan yang terbuang? Nah, untuk membantu menganalisis hal tersebut, digunakanlah peta kerja. Peta kerja adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu proses kerja secara sistematis. Dengan peta kerja, setiap aktivitas dalam proses kerja dapat diamati dengan lebih jelas sehingga memudahkan dalam menemukan pemborosan dan peluang perbaikan. Secara umum, peta kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu peta kerja setempat dan peta kerja keseluruhan. Pertama, kita akan membahas peta kerja setempat. Peta kerja setempat digunakan untuk menganalisis aktivitas yang terjadi pada satu stasiun kerja atau satu operator secara lebih rinci. Jenis yang pertama adalah peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta ini digunakan untuk mencatat gerakan kedua tangan operator selama bekerja. Melalui peta ini, kita dapat mengetahui apakah kedua tangan sudah bekerja secara seimbang dan efisien atau masih terdapat gerakan yang tidak diperlukan. Jenis yang kedua adalah man-machine chart. Peta ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara aktivitas operator dan mesin selama proses kerja berlangsung. Dengan peta ini, kita dapat mengetahui kapan operator bekerja, kapan mesin bekerja, dan kapan terjadi waktu menganggur sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Selanjutnya, kita akan membahas peta kerja keseluruhan. Peta ini digunakan untuk menggambarkan alur proses secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Pada kelompok ini terdapat Operation Process Chart atau OPC. OPC digunakan untuk menunjukkan urutan operasi dan pemeriksaan yang terjadi dalam suatu proses produksi. Dengan OPC, kita dapat melihat gambaran umum tahapan utama yang dilalui suatu produk. Selain itu, terdapat Flow Process Chart atau FPC. FPC memberikan informasi yang lebih lengkap karena mencatat berbagai aktivitas seperti operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan. Dengan demikian, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dapat lebih mudah diidentifikasi dan diperbaiki. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peta kerja merupakan alat yang sangat penting dalam analisis sistem kerja. Dengan memahami peta kerja setempat dan peta kerja keseluruhan, kita dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi pemborosan, dan menciptakan metode kerja yang lebih baik. Selanjutnya, setelah penjelasan teori, masuk kepada contoh peta kerja OKM Dorsmirnya. Di sini ada peta kerja pekerja dan mesin, yang mana di sini menjelaskan hubungan antara pekerja dan mesin. Hubungannya itu apa? Seperti pada pekerja ini menyiapkan alat dan bahan pencucian, pada mesinnya itu ada high pressure washer, menyala dan menyiapkan aliran air. Di sini terlihat waktunya itu berapa dan simbolnya itu apa. Dan juga di bawahnya itu ada keterangan yang menjelaskan apa-apa saja yang terjadi pada kegiatan tersebut. Baik, berikutnya di sini ada Operation Process Chart, yang mana di sini memberitahu tentang operasi apa saja yang terjadi pada kegiatan Dorsmir, seperti penerimaan dan pencatatan, cuci eksterior, pengeringan, cleaning interior, finishing detailing, dan juga pemeriksaan akhir, yang mana di sini tunjukkan bahwa operasi itu berjumlah 17 dan pemeriksaan berjumlah 1, dengan waktunya masing-masing 870 dan juga 120. Selanjutnya, peta kerja tangan kiri dan tangan kanan. Pada peta kerja ini dijelaskan tentang apa saja kegiatan tangan kiri dan tangan kanan pada masing-masingnya saat melakukan kegiatan mendorsmir mobil atau kendaraan. Seperti mengambil ember, memegang ember, menahan ember, mengambil sabun, menuangkan sabun, memegang ember, dan sebagainya. Apa saja lambang-lambangnya dan juga berapa waktu dan juga jaraknya. Di sini ditemukan waktunya itu 408 detik sebelum perbaikannya untuk mencuci satu kendaraan per tiap siklusnya. Baik, ini merupakan peta kerja tangan kiri dan tangan kanan setelah dilakukannya perbaikan. Di sini terlihat bahwa waktunya itu berbeda karena ia makin cepat, dan juga untuk kegiatannya juga berbeda. Ada tambahan seperti membantu menggosok dan juga sebagainya, yang mana
karena perubahan-perubahan tersebut membuat waktu totalnya menjadi lebih singkat atau membuatnya berubah menjadi 268 detik untuk tiap satu siklusnya. Baik, terakhir ada flow process chart yang mana di sini memberitahu tentang alur kerja dari door smear itu sendiri, yang mana ini lebih detail daripada operation process chart dikarenakan tidak hanya menjelaskan tentang operasi tetapi juga transportasi, delay, penyimpanan, inspeksi, dan juga sebagainya. Di sini menjelaskan banyak kegiatan dari pelanggan datang hingga mobil itu sendiri diserahkan ke pelanggan kembali. Layout UKM Dorsmir Junior. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa layout atau tata letak merupakan pengaturan posisi mesin, peralatan, dan fasilitas kerja secara sistematis dalam suatu area produksi atau pelayanan. Layout yang baik dan terencana akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi kerja, kenyamanan karyawan, serta kelancaran alur pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, perencanaan layout menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan sebuah usaha. Dengan memahami hal tersebut, mari kita lihat bagaimana kondisi layout UKM Dorsmir Junior sebelum dilakukan perbaikan dan sejauh mana perubahan yang telah berhasil diwujudkan. Pada slide ini, kita dapat melihat tampilan layout UKM Dorsmir Junior sebelum dilakukan perbaikan, yang divisualisasikan dalam bentuk model 3D. Jika kita perhatikan dengan seksama, area kerja pada kondisi awal ini hanya dilengkapi dengan 2 unit alat yang penempatannya belum tertata secara optimal. Kedua alat tersebut terlihat berdiri dengan jarak yang tidak proporsional, sehingga sebagian besar ruang di dalam area kerja tidak termanfaatkan dengan baik. Kondisi seperti ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran operasional, karena kapasitas pelayanan yang dihasilkan masih sangat terbatas. Selain itu, alur kerja para karyawan pun menjadi kurang efisien akibat penataan yang belum terencana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap layout UKM Dorsmir Junior agar potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan. Setelah melihat proses evaluasi dan perencanaan yang matang, kini kita dapat melihat hasil perbaikan layout UKM Dorsmir Junior. Perubahan yang terjadi sangat signifikan dan langsung terlihat secara visual. Jumlah alat yang sebelumnya hanya 2 unit, kini ditambah menjadi 4 unit. Dengan penataan yang jauh lebih terstruktur, simetris, dan merata di sepanjang area kerja. Setiap alat ditempatkan dengan jarak yang proporsional satu sama lain, sehingga ruang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penataan yang lebih rapi ini juga berdampak langsung pada alur kerja karyawan yang menjadi lebih lancar dan terorganisir. Dengan kapasitas yang meningkat 2 kali lipat, UKM Dorsmir Junior kini mampu melayani lebih banyak dalam waktu yang bersamaan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Perbaikan layout ini merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UKM Dorsmir Junior di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.